Ia hanya seorang supir, duduk diam di balik kemudi, mengenakan pakaian sederhana, dan jarang berbicara. Namun pagi itu, seorang CEO muda melontarkan hinaan tanpa ragu. Seolah jabatan membuatnya lebih tinggi dari manusia lain. Tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan, hanya keheningan yang dianggap lemah. Tapi tak ada yang tahu. Beberapa jam kemudian, satu fakta terungkap. Dan dalam sekejap, semua kata sombong itu runtuh. Ruangan membeku, wajah-wajah menunduk, dan sang CEO sadar. Ia telah menghina orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba jawab jujur dalam hati. Pernahkah kamu menilai seseorang hanya dari pekerjaannya? Atau pernahkah kamu berada di posisi diremehkan hanya karena kamu tidak terlihat penting? Kalau kamu pernah mengalaminya, tuliskan di kolom komentar. Saya pernah. Karena kamu tidak sendirian. Cerita yang akan kamu dengarkan hari ini bukan sekadar kisah tentang CEO dan supir. Ini adalah cerita tentang ego, tentang cara manusia memperlakukan manusia lain, dan tentang satu kesalahan kecil yang dampaknya bisa mengubah segalanya. Di channel ini, kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan pelajaran hidup yang dekat dengan realita, cerita yang mungkin kita tidak alami sendiri, tapi sering kita saksikan di sekitar kita. Jika kamu merasa cerita seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya yang bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Dan bersiaplah, karena satu fakta yang akan terungkap akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam tanpa kata. Namanya Raka Pratama. Usianya baru 29 tahun. Namun namanya sudah sering muncul di majalah bisnis. Ia disebut sebagai CEO muda visioner, pewaris perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Bagi banyak orang, Raka adalah simbol kesuksesan. Muda, kaya, berpengaruh. Namun hanya sedikit yang tahu, kesuksesan itu perlahan mengubah caranya memandang manusia. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Raka naik ke kursi tertinggi perusahaan. Awalnya ia ragu, takut tidak mampu. Tapi seiring waktu, pujian demi pujian membuat keyakinannya tumbuh. Bukan hanya percaya diri, tapi juga merasa lebih tinggi dari yang lain. Baginya dunia terbagi sederhana, yang memerintah dan yang diperintah. Raka terbiasa dilayani, disiapkan kopi sebelum meminta, pintu dibukakan sebelum mendekat. Keputusan diikuti tanpa banyak tanya. Dan tanpa ia sadari, perlahan rasa hormat berubah menjadi tuntutan dan kesibukan berubah menjadi pembenaran untuk bersikap kasar. Pagi itu Raka keluar dari rumahnya yang luas. Jas mahal melekat rapi di tubuhnya. Wajahnya datar, pikirannya penuh target dan angka. Hari ini ada rapat besar dengan investor, rapat yang menentukan masa depan perusahaan. Ia masuk ke mobil dengan langkah cepat. "Ke kantor, cepat," katanya singkat. Mobil melaju, jalanan kota mulai padat. Lampu merah menyala. Raka mengetuk-ngetukkan ponselnya, membaca pesan-pesan yang terus masuk. Wajahnya mengeras. Ia tidak suka menunggu, tidak suka terlambat, tidak suka ada hal di luar kendalinya. Di kursi depan sang supir mengemudi dengan tenang. Tangannya mantap di kemudi. Ia memilih jalur yang aman, menghindari lubang dan kemacetan berat. Namun Raka tidak peduli pada kehati-hatian.
Baginya waktu adalah segalanya, dan siapapun yang menghambatnya adalah masalah. Raka bersandar ke kursi, menatap ke depan dengan sorot mata dingin. Ia tidak menyadari bahwa pagi itu, di dalam mobil yang tampak biasa saja, sebuah pelajaran besar sedang mendekat. Pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis dan tidak bisa dibeli dengan uang. Dan tanpa ia sadari, orang yang paling sering ia anggap kecil adalah orang yang paling memahami arti kesabaran. Babak pertama hidup Raka sedang ditulis, dan kesombongan perlahan sedang menyiapkan kejatuhannya sendiri. Nama sopir itu Pak Surya. Usianya hampir 60 tahun. Rambutnya sudah memutih di pelipis, punggungnya sedikit membungkuk. Namun cara ia membawa diri selalu rapi dan tenang. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun. Mobil sudah dicuci sebelum matahari terbit. Jok dirapihkan, mesin dipanaskan perlahan. Seolah kendaraan itu bukan sekadar alat kerja, melainkan amanah. Pak Surya bukan orang yang banyak bicara. Ia lebih sering diam, mendengar, dan memperhatikan. Ia sudah bekerja di keluarga Raka sejak Raka masih duduk di bangku sekolah. Dulu ayah Raka sering duduk di kursi belakang mobil ini, berbincang dengannya tentang hidup, tentang kejujuran, tentang cara memperlakukan orang lain. Kadang ayah Raka bahkan memintanya ikut makan bersama di rumah. Namun, semua itu berubah. Sejak ayah Raka meninggal, posisi Pak Surya perlahan bergeser. Ia tidak lagi dipanggil dengan namanya, melainkan cukup sopir. Tidak lagi diajak bicara, hanya diberi perintah singkat. Dan Pak Surya menerimanya, tanpa protes. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia memilih menjaga adab. Setiap kali Raka masuk mobil dengan wajah tegang, Pak Surya tetap menyapa. "Selamat pagi, Pak." Meski seringkali, sapaan itu tidak pernah dibalas. Ia tahu Raka berubah. Ia melihat bagaimana kesibukan, jabatan dan pujian membuat anak muda itu kehilangan kelembutan. Tapi Pak Surya tidak merasa berhak menegur. Baginya, hidup sudah mengajarkan satu hal penting. Tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan suara keras. Pak Surya mengemudi dengan hati-hati. Ia tidak pernah ngebut, tidak pernah melanggar lampu merah. Bukan karena takut ditilang, tetapi karena ia tahu satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Di alam diamnya, Pak Surya menyimpan banyak cerita. Tentang masa mudanya yang keras, tentang hari-hari ketika ia memilih bekerja jujur, meski upah kecil. Tentang keputusan-keputusan hidup yang tidak terlihat hebat, tapi menyelamatkan banyak hal. Ia juga tahu siapa Raka sebenarnya. Ia tahu bagaimana perusahaan itu berdiri. Ia tahu siapa yang dulu berjuang di balik layar. Namun Pak Surya tidak pernah membuka cerita itu. Ia tidak ingin dihormati karena masa lalu. Ia ingin dihormati karena sikap hari ini. Pagi itu, ketika Raka duduk di belakang dengan nada suara dingin dan perintah yang terburu-buru, Pak Surya hanya menjawab singkat. "Iya, Pak." Tangannya tetap di kemudi. Matanya tetap ke jalan. Hatinya tetap dijaga. Karena Pak Surya paham, orang yang paling tenang seringkali bukan yang tidak terluka, melainkan yang sudah terlalu dewasa untuk membalas. Dan pagi itu, dalam diam seorang sopir tua, sebuah fakta besar sedang menunggu waktu untuk berbicara dengan caranya sendiri. Mobil melaju perlahan di tengah lalu lintas pagi yang mulai padat. Klakson bersahut-sahutan. Lampu merah menyala lebih lama dari biasanya. Di dalam mobil itu, suasana terasa semakin sempit. Bukan karena ruang, tetapi karena emosi yang menekan dari kursi belakang. Raka menatap jam tangannya. Jarum detik seolah bergerak terlalu lambat. "Kenapa macet begini?" katanya ketus. Pak Surya tetap fokus ke jalan. "Maaf, Pak, ada perbaikan jalan di depan. Saya ambil jalur aman." Raka mendengus. Alasan terus, dari tadi jalur aman, saya ini mau rapat penting. Ia bersandar,
lalu mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran pintu. Wajahnya tegang, nafasnya pendek. Kalau nyetir aja nggak bisa cepat, buat apa jadi supir? Lanjutnya, suaranya meninggi. Pak Surya menarik napas pelan. Tangannya sedikit mengencang di kemudi. Namun ia tetap menjawab dengan nada sopan. Saya berusaha yang terbaik, Pak. Terbaik? Raka tertawa kecil, sinis. Kerja puluhan tahun begini doang, ya wajar sih. Kalimat itu jatuh seperti batu. Berat. Dinginnya terasa sampai ke dada Pak Surya. Namun ia tidak menoleh, tidak membalas, tidak membenarkan. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menyerap semua kata itu sendirian. Raka belum selesai. Kamu tahu nggak? Katanya sambil menatap kaca depan. Orang yang hidupnya nggak berkembang itu biasanya karena malas belajar, nggak mau berubah, akhirnya ya di situ-situ saja. Mobil berhenti di lampu merah. Sunyi sejenak. Suara mesin terdengar jelas. Di kaca spion, Pak Surya melihat bayangan wajah Raka. Muda, penuh ambisi, tapi gelisah. Pak Surya membuka mulut lalu menutupnya kembali. Ia memilih diam. Diam yang bukan berarti kalah. Diam yang lahir dari kesabaran panjang. Raka menghela napas keras. Kalau bukan karena ayah saya dulu baik, mungkin kamu sudah lama diganti. Kalimat itu menusuk lebih dalam. Bukan karena isinya, melainkan karena cara mengatakannya. Pak Surya menelan ludah. Dadanya terasa sesak, namun ia tetap menjaga suara. Iya, Pak. Lampu hijau menyala. Mobil kembali berjalan. Raka menyadarkan kepala. Ia merasa menang, merasa lebih tinggi, merasa berkuasa. Ia tidak tahu bahwa setiap hinaan yang keluar dari mulutnya pagi itu sedang dicatat. Bukan oleh manusia, tetapi oleh waktu. Dan Pak Surya tetap mengemudi dengan tenang. Ia tahu jalan ini. Ia tahu tujuan. Ia tahu hidup tidak pernah membalas dengan cara yang terburu-buru. Kadang, hidup memilih diam dulu, lalu menghantam tepat di saat seseorang merasa paling aman. Dan pagi itu, di dalam mobil yang melaju menuju kantor, kesombongan Raka sedang melaju menuju pertemuan paling memalukan dalam hidupnya. Begitu mobil berhenti di depan gedung kantor pusat, Raka turun tanpa menoleh. Langkahnya cepat, rahangnya mengeras. Ia tidak menunggu Pak Surya membukakan pintu. Ia sudah melangkah, seolah dunia memang harus mengikutinya. Pak Surya turun perlahan. Ia merapikan jaketnya, lalu berjalan beberapa langkah di belakang Raka. Seperti biasa, tidak mendahului, tidak mempercepat. Ia tahu posisinya. Lift naik ke lantai 21. Di dalam, tak ada yang bicara. Hanya bunyi denting halus setiap kali angka lantai berubah. Raka menatap lurus. Pak Surya menunduk. Pintu lift terbuka. Ruang rapat besar itu sudah penuh. Meja panjang mengkilap, layar presentasi menyala, dan wajah-wajah serius menunggu. Para komisaris duduk berjejer. Investor utama sudah hadir. Udara terasa berat, bukan oleh pendingin ruangan, melainkan oleh taruhan besar. Raka langsung mengambil kursi utama. Baik, katanya singkat. Kita mulai. Presentasi berjalan cepat. Grafik naik turun, angka-angka dipaparkan. Raka bicara lantang, percaya diri. Ia memotong penjelasan yang dianggapnya terlalu lama. Ia menekan keputusan agar segera disahkan. Namun di ujung meja, ketua komisaris mengangkat tangan. Sebentar Raka, ucapnya tenang. Ada satu hal yang belum bisa kita putuskan hari ini. Raka mengernyit. Apa maksud Bapak? Semua data sudah jelas. Komisaris itu menatap sekeliling. Keputusan akhir untuk rencana akuisisi ini membutuhkan persetujuan pemegang saham mayoritas. Raka santai tipis. Bukankah itu formalitas? Saya CEO. Hening sejenak. Secara operasional iya, jawab sang komisaris perlahan. Tapi secara struktur kepemilikan, ada satu orang yang harus menyetujui. Raka mencondongkan badan. Siapa? Ketua komisaris menoleh ke pintu. Silahkan masuk. Pintu terbuka. Raka menoleh, dan seketika wajahnya mengeras.
Pak Surya melangkah masuk. Tidak membawa map, tidak mengenakan jas mahal. Hanya kemeja sederhana yang rapi. Langkahnya tenang, tatapannya lurus. Ruangan yang tadi berisik oleh bisik-bisik mendadak sunyi. Raka berdiri setengah. Ini apa-apaan? Suaranya meninggi. Kenapa sopir saya ada di sini? Ketua komisaris berdiri. Perkenalkan, katanya mantap. Bapak Surya, pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Seolah udara tersedot keluar dari ruangan. Beberapa investor saling pandang. Ada yang mengangguk, seolah sudah tahu. Ada yang tercengang. Raka menatap Pak Surya, lalu menatap komisaris. Mustahil. Komisaris membuka berkas. Beliau adalah mitra lama almarhum ayah Anda. Saat perusahaan hampir jatuh belasan tahun lalu, Pak Surya menanamkan modal terbesar. Sejak itu, beliau menyimpan sahamnya. Tidak pernah menjual, tidak pernah menuntut jabatan. Raka mundur satu langkah. Dadanya berdebar. Kata-kata pagi tadi berputar di kepalanya, tajam, kejam, tak bisa ditarik. Pak Surya berdiri di ujung meja. Ia tidak duduk. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Semua menahan napas. Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga oleh pemimpin yang menghormati manusia, tanpa melihat jabatan. Pak Surya menatap Raka. Tatapannya tenang, tanpa marah. Itulah yang paling menakutkan. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ruang rapat itu terasa terlalu besar, dan ia terasa terlalu kecil. Dan di saat itulah, semua orang tahu, klimaks telah bermulai. Ruangan itu hening. Bukan hening yang tenang, melainkan hening yang menekan dada. Raka masih berdiri. Tangannya dingin. Pikirannya kosong. Semua kata yang biasa ia susun dengan cepat, kini menghilang satu persatu. Tatapannya tertuju pada Pak Surya. Pria tua yang selama ini ia panggil tanpa nama, tanpa hormat, tanpa rasa bersalah. Ketua komisaris melanjutkan dengan suara mantap, seolah memaku kenyataan ke lantai ruang rapat. Pak Surya bukan hanya pemegang saham terbesar, katanya. Beliau adalah orang yang menyelamatkan perusahaan ini saat kita nyaris bangkrut. Tanpa beliau, tidak akan ada gedung ini, tidak akan ada jabatan CEO, tidak akan ada Raka yang berdiri di sini hari ini. Kata-kata itu menghantam Raka bertubi-tubi. Ia teringat pagi tadi. Nada suaranya, tatapan meremehkannya, kalimat yang ia ucapkan tanpa berpikir. Kerja puluhan tahun begini doang, wajar hidup gak naik-naik. Dadanya terasa sesak. Raka mencoba bicara, namun suaranya tercekak. Pak, saya... Pak Surya mengangkat tangan pelan. Bukan untuk menghentikan, tetapi untuk menenangkan. Saya tahu, ucapnya lembut. Anak muda sering merasa dunia harus bergerak secepat pikirannya. Ia menatap seisi ruangan. Para investor menunduk. Para komisaris diam. Tak satu pun berani menyela. Saya memilih diam selama ini. Karena saya ingin dihormati bukan karena saham. Bukan karena kuasa. Tapi karena sikap. Ia menoleh kembali ke Raka. Tatapannya tetap tenang. Dan justru itu yang membuat Raka merasa paling bersalah. Pagi tadi, kata Pak Surya pelan. Saya duduk di kursi depan mobil. Mendengar kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang pemimpin. Raka menunduk lebih dalam. Bahunya turun. Suaranya pecah. Saya minta maaf, Pak. Hening kembali menyelimuti ruangan. Maaf itu penting, tapi perubahan jauh lebih penting. Ketua komisaris berdiri. Berdasarkan ini, kami ingin menegaskan satu hal. Keputusan akuisisi akan ditunda.
dan kepemimpinan perusahaan akan dievaluasi bukan dari angka, tapi dari karakter. Beberapa investor mengangguk, tak ada yang membantah. Raka merasa lututnya lemas. Ia baru mengerti satu hal pahit. Jabatan yang ia banggakan tidak memberinya kebal dari penilaian. Kekuasaan yang ia rasakan tidak membuatnya benar. Pak Surya melangkah mendekat. Suaranya nyaris berbisik, namun terdengar jelas. Saya tidak ingin menjatuhkanmu, Raka. Saya ingin kamu belajar. Karena perusahaan ini tidak butuh pemimpin yang keras, tapi pemimpin yang adil. Raka mengangguk, air mata menggenang di matanya. Ia menatap Pak Surya, kali ini bukan sebagai sopir, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai guru kehidupan. Dan di saat itulah, semua orang di ruangan itu menyadari, bukan fakta tentang saham yang paling membungkam, melainkan kesadaran bahwa mereka telah salah menilai seorang manusia. Ruangan itu membeku. Tak ada tepuk tangan. Tak ada suara. Hanya pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan. Satu persatu, kursi bergeser pelan. Map ditutup. Layar presentasi dimatikan. Namun, tidak ada yang benar-benar bergerak pergi dengan perasaan ringan. Ruangan itu seperti menyimpan gema kata-kata yang barusan terucap. Menempel di dinding, menggantung di udara. Raka masih berdiri di tempatnya. Ia tidak lagi terlihat seperti CEO muda yang datang dengan langkah cepat dan dada dibusungkan. Bahunya turun. Pandangannya kosong. Malu, rasa yang jarang ia izinkan masuk, kini berdiri tepat di hadapannya. Menuntut diakui. Para komisaris keluar satu persatu. Investor menunduk singkat saat melewati Pak Surya. Lalu berlalu tanpa bicara. Tidak ada yang ingin menambah apapun. Semua sudah cukup jelas. Tinggal Raka dan Pak Surya. Hening. Raka menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Hampir seperti mengaku pada dirinya sendiri. Saya kira memimpin itu soal cepat dan tegas. Pak Surya mengangguk kecil. Itu sebagian. Tapi yang sering terlupa. Memimpin juga soal menahan diri. Raka menelan ludah. Ia teringat pagi tadi. Nada suaranya, tatapan meremehkan. Kalimat yang ia ucapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kini semuanya kembali. Satu persatu. Tanpa bisa ia hindari. Ayah saya, lanjut Raka lirih, selalu bilang untuk bekerja keras. Tapi saya lupa caranya bersikap. Pak Surya mengangguk kecil. Kerja keras membangun perusahaan. Katanya tenang. Sikap baik, menjaga manusia di dalamnya. Mereka berjalan keluar ruangan bersama. Lorong kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Raka seperti menghitung ulang kesalahannya sendiri. Di depan lift, Raka berhenti. Pak, katanya. Suaranya bergetar. Kalau Bapak mau, saya ingin belajar. Bukan tentang bisnis. Tentang adab. Pak Surya menatapnya. Lama. Lalu mengangguk. Belajar itu dimulai dari mendengar. Lift turun. Pintu terbuka. Karyawan-karyawan menoleh sekilas. Bukan dengan takut, melainkan dengan rasa ingin tahu. Raka membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada perintah. Hanya sikap yang lebih pelan. Hari-hari berikutnya berubah pelan. Hampir tak terlihat. Raka mulai datang lebih awal. Ia duduk di rapat tanpa memotong. Ia mendengar sebelum memutuskan. Ia menyapa satpam, staf kebersihan,
dan karyawan baru dengan nama, bukan jabatan. Dan Pak Surya, ia tidak lagi selalu duduk di kursi depan mobil. Kadang ia berjalan di halaman kantor, mengamati, memastikan perubahan itu bukan sekadar emosi sesaat. Suatu sore, Raka menghampirinya. "Terima kasih, Pak," katanya tulus. "Bukan karena Bapak menyelamatkan perusahaan, tapi karena Bapak menyelamatkan saya." Pak Surya mengangguk pelan. "Keselamatan itu," jawabnya, "datang ketika kita mau merendahkan diri." Keheningan yang dulu membeku, kini berubah menjadi ruang belajar. Dan dari rasa malu yang jujur, lahirlah satu hal yang paling langka dalam kepemimpinan, kerendahan hati. Waktu berjalan. Tidak cepat, tidak juga lambat. Cukup untuk memberi ruang bagi perubahan yang sungguh-sungguh. Perusahaan kembali bergerak. Rapat-rapat berlangsung, keputusan diambil. Namun ada satu hal yang terasa berbeda. Nada. Tidak lagi keras, tidak lagi terburu-buru. Lebih banyak jeda, lebih banyak mendengar. Raka kini memimpin dengan cara yang baru. Ia tidak kehilangan ketegasan, tetapi ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa hormat. Ia belajar bahwa menghormati orang lain tidak mengurangi wibawa, justru menguatkannya. Suatu pagi Raka berdiri di lobi kantor. Ia menyapa satpam yang berjaga, menanyakan kabar staf kebersihan, mengucapkan terima kasih pada resepsionis. Hal-hal kecil namun terasa besar bagi mereka yang jarang diperhatikan. Di kejauhan, Pak Surya memperhatikan. Ia tidak tersenyum lebar, tidak bertepuk tangan. Ia hanya mengangguk kecil. Sebuah tanda bahwa perubahan itu nyata. Beberapa karyawan mulai berani bersuara. Ide-ide bermunculan. Suasana kerja terasa lebih manusiawi. Bukan karena aturan baru, melainkan karena contoh yang hidup. Suatu sore, Raka kembali duduk di kursi belakang mobil. Kali ini ia tidak memerintah. Ia bertanya. "Pak Surya," katanya pelan. "Menurut Bapak, apa arti sukses?" Pak Surya mengemudi dengan tenang, lalu menjawab. "Sukses itu ketika kamu sampai di tujuan, tanpa melukai orang di sepanjang jalan." Raka terdiam. Kalimat itu sederhana, namun mengendap lama. Ia menatap keluar jendela. Kota bergerak, orang-orang bekerja. Setiap wajah membawa cerita yang tidak ia ketahui. Dan disitulah Raka memahami. Jabatan hanya sementara. Sikaplah yang tinggal. Beberapa minggu kemudian, keputusan akuisisi disetujui, dengan catatan etika kerja diperkuat, dan kepemimpinan dinilai bukan hanya dari hasil, tetapi dari cara. Perusahaan tumbuh, namun yang lebih penting, manusianya tumbuh. Raka mendekati Pak Surya di akhir hari. "Terima kasih sudah memilih diam saat saya salah," katanya tulus. "Kalau Bapak membalas saya pagi itu, mungkin saya tidak akan belajar." Pak Surya tersenyum tipis. Diam bukan berarti membiarkan. Kadang diam adalah cara paling sabar untuk menunggu kebenaran bicara. Matahari tenggelam, bayangan memanjang. Hari berakhir. Dan pelajaran itu tertinggal. Bukan di ruang rapat, bukan di laporan keuangan, melainkan di hati setiap orang yang menyaksikan satu hal penting. Jangan menilai manusia dari posisinya. Karena nilai sejati terlihat dari caranya memperlakukan sesama. Kisah ini pun usai. Namun pelajarannya seharusnya baru dimulai. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar
bahwa jabatan tidak pernah membuat seseorang lebih tinggi dari manusia lain. Kekuasaan bisa memberi wewenang, tetapi hanya adab dan sikap yang memberi kemuliaan. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak tahu peran apa yang sedang Allah titipkan padanya dalam hidup kita. Jika hari ini kamu berada di posisi atas, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Dan jika hari ini kamu berada di posisi yang sering diremehkan, yakinlah, Allah melihat setiap kesabaranmu dan tidak pernah salah menilai usaha hamba-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang penuh pelajaran hidup. Kami doakan, semoga kamu yang sedang berjuang diberi kekuatan, yang sedang bingung diberi petunjuk, dan yang sedang lelah diberi ketenangan oleh Allah. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya.